Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Saat kau jatuh dan terluka, hidup hampa kau rasa, jangan pernah takut dan menyerah. Karena aku pernah merasakannya. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Tuhan tak pernah tinggalkan, Dia selalu perhatikan. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu peduli. Yesus selalu
Kau yang pedulikan kami Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan, Kau yang menyertai kami. Oh Yesus, ku bersyukur. Haleluya. Oh Jesus, Kau tak pernah tinggalkan, selalu menyertai kami. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Yesus Tuhan. Oh. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa kembali dalam program Worship from Home dalam edisi Saat Teduh. Pada saat ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya menyapa kepada saudara-saudara yang ada di rumah. Saya percaya saudara-saudara saat ini dalam keadaan sehat, selalu diberkati oleh Tuhan. Tetap mengharapkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap semangat di dalam mengiringi Tuhan setiap hari. Mari saudara-saudara, kita sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Allah, Engkau Allah yang Maha Kuasa, memberkati kami, menaungi kami. Saat ini Tuhan, kami memberikan hidup kami kepadamu untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu, karena kami percaya firman itu lah yang akan memberkati kami, yang akan menaungi kami, yang akan menuntun kehidupan kami dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau kuasai kehidupan kami supaya kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang Bapak gereja, Martin Luther King, dia menulis 95 dalil, 95 tesis yang membahas tentang keselamatan. Bagaimana manusia boleh memperoleh keselamatan itu dengan cara sebuah pertobatan. Dia membuat dalil ini karena cara untuk mendapat keselamatan bisa didapatkan dengan sebuah sakramen. Hanya sekedar sebatas sakramen saja. Tetapi melalui 90 dalil ini, Martin Luther membahas bagaimana kehidupan orang Kristen yang harus benar-benar meninggalkan dosa, harus benar-benar percaya kepada Tuhan, sehingga dapat memperoleh keselamatan yang sesungguhnya dari Yesus Kristus. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat dia menulis itu saudara, suatu ketika menurut satu cerita, dia didatangi oleh iblis. Dalam satu kesempatan itu, di hadapan Martin Luther, iblis membawa sebuah buku besar, saudara. Dia membawa sebuah buku besar di hadapan Martin Luther. Dikatakan, "Hai Martin Luther, tahukah engkau ini di dalam buku ini mencatat segala dosa-dosa yang kau lakukan dalam kehidupanmu. Oleh dan sebab itu hentikanlah apa yang kau lakukan selama ini. Percuma, karena dosa-dosamu ini sangat besar dan tidak mungkin untuk kau boleh memperoleh keselamatan itu." Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sejenak Martin Luther tertegun, tertunduk, dan dia mengingat memang benar betapa banyaknya dosa yang telah dilakukan dalam kehidupan ini. Tetapi dalam satu perenungan itu saudara, Martin Luther dikuatkan oleh Roh Kudus, dan dia berdiri dengan gagah berani di hadapan iblis.
Dan dia mengambil sebuah Alkitab, saudara. Dia mengambil sebuah Alkitab. Dan dia katakan, iblis, benar apa yang kau katakan. Dalam buku itu memang tercatat semua dosa-dosaku yang sangat besar, yang sungguh luar biasa besarnya. Tetapi ingat, di dalam buku ini, di dalam kitab ini, di dalam kitab suci ini, tercatat bahwa dengan darah Yesus di kayu salib, seluruh dosa-dosa yang kau katakan tadi itu telah dihapuskan oleh Yesus melalui kematiannya dan kebangkitannya di kayu salib. Jadi apa yang kau katakan itu sudah ditebus oleh darah Yesus di kayu salib. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kadang dalam kehidupan kita, saudara, kita sering tidak bersemangat dalam kehidupan ini ketika kita didakwa oleh iblis tentang masa lalu kita, tentang kehidupan lama kita yang sungguh besar, dosa-dosa yang telah kita lakukan, sehingga kita tidak semangat untuk melanjutkan kehidupan ini, bahkan untuk terlibat dalam sebuah pelayanan, bahkan untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi saksi Kristus. Itu kadang menjadi halangan bagi hidup kita, karena kita mempunyai latar belakang dosa yang besar. Biarlah melalui perenungan ini, saudara, yang dialami oleh Martin Luther, memberkati kita, mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya Tuhan sudah membersihkan dosa-dosa kita, sudah menebus dosa-dosa kita, dan kita layak untuk melayani Tuhan. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari mulai saat ini kita bangkit, kita bersemangat, karena kita percaya seluruh dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan melalui karya penebusannya di kayu salib. Ketika kita bertobat, ketika kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka segala dosa yang kita telah lakukan dihapus oleh Tuhan, dan kita dilayakkan oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12, kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, itu artinya kita berhak, kita punya kapasitas, kita punya kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus dalam dunia ini. Mari kita layani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Marilah kita bangkitkan kehidupan kita, kita bangkitkan hati kita untuk kita tetap bersuka cita, untuk tetap bersemangat, berapi-api dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.